Oke ya, untuk yang minggu ini kita bahas dulu chapter 14, The IT Professional. Jadi IT itu sebuah profesi. Profesi berarti orangnya bisa profesional. Profesional. Apa contoh profesi IT? Coba ada yang bisa nyebut? Programmer, Programmer satu, ya. cyber security, Cyber security, boleh. Dua. Analisis, Pak. Analis, ya. data scientist, Data scientist, ya. Data scientist itu nanti ya bolehlah. Data scientist bisa dia nggak programmer juga bisa ya. Nah, tapi data scientist kalau orang IT sebaiknya juga kita bisa membuat aplikasinya. Apalagi? kang service, Apa? Servis apa tadi? kang service. Tukang servis. Iya. Ya, pakai bahasa yang keren dong. Ini bahasa Indonesia nggak keren ya? Teknisi ya, technician ya. Nanti ada dibahas itu di bab ini ya. Namanya teknisi itu. Nah, kalau di ini itu di Cisco disebut teknisi itu ada 2 level nanti ya. Level 1 dengan level 2. Apalagi? Apalagi? Marketing. Orang IT nggak? Iya, marketing. Termasuk ya, Pak? Ya, saya kan nanya. Kayaknya enggak deh, Pak. Marketing sendiri ya. Ada backgroundnya sendiri. Iya. Tapi di bagian marketing itu selalu dibutuhkan orang IT. Jadi ada di beberapa tempat. Ya, sekarang di hampir semua departemen ya, di pemerintahan maupun di swasta, itu pasti dia butuh orang IT. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang, butuhkan orang IT ya. Apalagi ke depan nanti, di mana semua yang yang membutuhkan komunikasi itu akan diarahkan ke IT semua, sehingga semuanya nanti akan berbasis IT. Seperti sekarang ini kan, pendidikan dulu kan tidak dibayangkan kita kuliah bisa dari jarak jauh. Nah, sekarang ini kan ternyata bisa ya, gara-gara COVID semuanya sadar bahwa kuliah itu nggak mesti dekat-dekatan. Nah, nanti kita juga setelah pandemi, kuliah kita juga nanti sebagian akan kita lakukan secara e-learning seperti ini, nggak semuanya tatap muka nanti. Di seluruh Indonesia nanti akhirnya sadar bahwa beberapa yang sudah dibuatkan secara IT pada saat pandemi ini digunakan secara optimal ya, dipaksa. Ya, banyak yang dipaksa kan, dulu dosen-dosen juga banyak yang nggak mau ya, mengupload bahan ke portal aja dulu banyak yang nggak mau. Sekarang wajib. Kalau dia nggak upload dianggap nggak hadir. Dulu mahasiswa juga disuruh ambil itu bahannya di portal, banyak yang nggak ambil. Sekarang wajib, kalau nggak dianggap nggak hadir gitu. Ada reward dan punishment. Iya, itu beberapa profesi IT yang tadi udah Anda sebutkan. Tapi secara umum biasanya itu dibagi 3 ya. Ada teknisi, ada programmer, ada analis. Nah, jadi biasanya pekerjaan-pekerjaan teknisi kalau di Indonesia itu diisi oleh anak-anak SMK ya, biasanya ya. Itu bagian teknisi, dia technical support ya kalau di perusahaan-perusahaan namanya ya. Nah, kemudian nanti programmer ini di atas teknisi dia. Dia membuatkan aplikasi programmer. Ini biasanya diisi oleh anak D3 dan S1 ya. Dan anak D3 dengan S1 biasanya kalau kerja pertama mereka mengisi bagian ini ya, programmer ya, atau developer ya biasanya disebut pengembangnya. Atau programmer itu termasuk dari coding, desain interface ya, desainer, juga termasuk tester ya, Q&A-nya ya, Q&A kan di bidang IT itu ada juga tester ya. Tester itu untuk tes itu ini aplikasinya udah benar nggak jalan atau nggak, itu ada bagian tertentu. Oke, nah kemudian nanti kalau analis itu dia udah dia bisa membaca seluruh kebutuhan yang ada di sebuah tempat
sebuah institusi ya, perusahaan atau kalau kita kampus. Nah, dia bisa menganalisa itu yang diperlukan hardware-nya apa, yang dibutuhkan software-nya apa. Nah, gitu. Kemudian nanti juga bisa membuat itunya, OP-nya ya, business rule-nya. Itu seorang analis nanti. Kalau dari segi organisasi nanti di IT itu yang di bagian level yang tinggi itu ada namanya IT manager. IT manager dia ya semacam apa itu IT manager itu ya direkturnya ya, direktur IT ya yang apa sifat pekerjaannya lebih ke manajemen ketimbang ke teknis. Kalau yang tadi itu ke teknisnya ya, teknis. Maksudnya ke bidang IT-nya. Ya, teknisi, programmer dengan analis. Gitu. Oke. Nah, pada ini di Net Akad kalau nanti Anda harus baca ya di chapter 14 ini diberikan materi tentang bahwa orang-orang IT itu kan orang teknik ya. Orang-orang IT, teknologi informasi itu bagaimanapun itu masuk ke bidang teknik. Nah, orang-orang teknik itu kalau ke lapangan menemui konsumen ya, namanya konsumen ya, pelanggan ya, kalau di jual beli namanya pelanggan ya, kalau di kita konsumen atau user. Nah, kalau di kita istilahnya kan user ya. Nah, itu orang-orang teknik itu memang ada satu kekurangannya yang ketika diteliti ya di dalam hal behavior ya. Ada satu kekurangannya, itu kekurangannya dalam berkomunikasi. Orang IT ini kurang berkomunikasi. Coba aja tuh ya kalau lagi kita diskusi, ada dosen teknik, ada dosen ekonomi, ada dosen sastra. Wah, kalau orang teknik itu kalau ngomong itu nggak ada indah-indahnya, to the point aja. Nah, beda kan kalau orang manajemen ngomong itu, wah itu orang yang nggak setuju bisa setuju dibuatnya. Nah, artinya seringkali juga orang-orang teknik ya, khususnya IT ini dalam berkomunikasi pun sering bermasalah ke pelanggan. Ya, mungkin kurang berkomunikasi, salah berkomunikasi ya. Ya, habis dia biasa berkomunikasi sama komputer ya. Atau mungkin dengan komputer membuat dia tidak berkomunikasi, jarang berkomunikasi. Sehingga skill-nya di dalam berkomunikasi itu payah ya, kurang bagus gitu ya. Nah, makanya di Cisco ini secara internasional ini ya diakui bahwa orang-orang IT itu butuh materi tentang communication skill, communication skills. Ya, di mata kuliah ini ada disinggung ya, di chapter 14 inilah disinggung tentang pentingnya skill atau keterampilan berkomunikasi. Ya, explain why good communication skills are a critical part of IT work. Nah, kenapa itu skill komunikasi itu jadi sesuatu yang penting sekarang di pekerja-pekerja IT? Karena setelah dilakukan observasi, wah ternyata orang IT ini jago buat program, pas ngomong dia, nah itu ya pas menyampaikan ke ini kurang itu. Walaupun tidak seluruhnya ya, mungkin 100 adalah yang 25 yang bagus ya. Tapi itu kalau di dalam penelitian kalau udah lebih dari 60% itu udah dianggap dominan ya, sehingga perlu diatasi. Nah, di mata kuliah Anda nanti juga ada mata kuliah ini ya, mata kuliah apa? Interpersonal skill. Nah, itu juga itu. Makanya orang-orang teknik sekarang diberi mata kuliah interpersonal skill, skill kepribadian. Nah, ya kenapa? Karena orang teknik ini jangan tahunya kerja aja, juga harus tahu berbicara, ya, tahu ini teamwork ya, teamwork. Ya, teamwork. Oke, nah jadi explain ya. Jadi di modul ini ada nanti juga di net akadnya yang di chapter 14 Anda harus baca ulang ya tentang hubungan ya, explain the relationship, hubungan antara komunikasi yang baik dengan pekerjaan-pekerjaan troubleshoot, pekerjaan-pekerjaan profesional IT lainnya. Hubungannya apa? Nah, ini nanti ada di bab ini ya. Ya, lebih panjangnya nanti di net akad itu Anda baca. Memang ada kaitan, Pak. Kalau kita pintar ngomong dengan pekerjaan kita. Nah, ada ya namanya kita udah dalam satu organisasi, masuk di dalam lapangan pekerjaan. Nah, itu kan butuh kerjasama. Kalau manusia kerjasama ya ngomong, ngomong berkomunikasi. Kalau sekarang kan komunikasi itu baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan, chat ya, chat. Kalau sekarang isu komunikasi ini bukan hanya
ini ya, kita lagi membahas IT profesional kan. Komunikasi ini juga lagi dibicarakan, komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Wah, itu kenapa? Karena selama pandemi semua komunikasi kita kan pakai chat ya. Pakai chat ya. Pakai apa? Pakai suara jarang biasanya ya, kalau yang langsung. Nah, itu ternyata di dalam chat itu pun ada ininya ya, ada good apa itu namanya, good typing ya. Ya, yang kita ketik itu kadang-kadang tidak mewakili ini kita, ekspresi kita ya. Atau mungkin kita nggak tahu kalau itu kurang sopan, kita nggak tahu ini apanya. Oh ini kok, atau mungkin kita nggak tahu batas, belum tahu gitu ya. Apalagi ini yang baru ya, mahasiswa baru itu kan Anda kelas 13 sekarang ya. Nah, kalau dulu kami sebut ini anak SMA kelas 4 ini. Maksudnya Anda kan baru menjajaki bagaimana beradaptasi dengan dunia kampus. Use communication skill and professional behavior while working. Nah, kalau kita berhubungan dengan customer, nah, itu juga sangat penting nanti kita punya keterampilan berkomunikasi. Explain why professional behavior. Nah, juga menerangkan kenapa kita harus punya perilaku yang profesional. Itu profesional. Bekerja, makanya orang nggak nyoba, itu pekerjaan kamu apa? Dengan kalau ada yang bertanya, profesi kamu apa? Nah, itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau orang yang bekerja, dia bekerja aja. Kerjaannya selesai, dianggap sukses. Tapi kalau profesi, itu di luar dari pekerjaannya. Selain konten dari pekerjaannya, konteksnya itu juga diperhatikan. Nah, itu yang namanya profesional nanti. Profesional ya. Nah, bagaimana itu perilaku profesional? Kenapa penting ya? Is important. Nah, kemudian perform good customer communication while on call. Nah, begitu juga kalau lagi lewat telepon. Ya. Nah, kalau ini kan dibahas lewat telepon ya. Kalau kita lewat apa? Lewat chat. Ya. While on a chat. Ya, lewat chat. Kemudian tentang operasional ya, How to manage change and unplanned disruption. Jadi seorang profesional itu dia punya perencanaan, punya SOP dalam bekerja. Ya, punya SOP dalam bekerja. Itu namanya orang profesional. Ya kalau kita yang taunya yang punya SOP yang ketat menggunakannya itu kan dokter. Nah, kalau dokter itu dia punya SOP. Jadi kalau ada orang penyakit begini, dia bukan mengikuti bukan mengikuti cara dia, tapi yang sudah umum, yang sudah disepakati para dokter. Nah itu SOP. Kalau dia tidak mengikuti itu, maka dia bisa kena dokter yang tidak tidak profesional ya. Nah, begitu juga kita di orang IT juga saat ini diarahkan agar bekerja itu pakai SOP. Oh, kalau yang rusak ini dulu gitu. Sehingga kalau nanti ada masalah ternyata pakai SOP itu masalah tidak selesai, yang salah bukan kita, tapi SOP-nya yang salah, itu yang diperbaiki itu SOP-nya. Itu yang namanya bahwa seorang profesional itu bekerja ya di atas prosedur yang sudah distandarisasi. Operational prosedur ya. How di sini ya, compare and contrast different type of IT. Ya, jadi seorang IT itu salah satu ilmunya kan misalkan ada dokumentasi ya, yang peralatan yang digunakan apa, nanti kalau ada data yang berkaitan dengan data nanti gimana, karena kan data loss ya, isu data loss ini kan sesuatu yang sangat krusial ya. Yang support orang IT bekerja itu kalau alatnya rusak, softwarenya rusak atau ini bisa diperbaiki. Tapi kalau datanya, nah itu data loss itu. Oke, itulah beberapa hal yang dibahas ya. Terus selanjutnya ini saya bahasnya cepat-cepat aja ya, karena di net akan ada di ini juga nanti di sini. Oh ya, ini juga ternyata disinggung juga tentang etika dan legal masalah hukum ya, yang berkaitan dengan industri IT. Jadi di dunia IT itu ada ininya juga. Kalau di Indonesia sekarang ada undang-undang IT-nya ya, namanya undang-undang IT. Itu juga berkaitan dengan etikal yang arahnya ke law ya, ke hukum, ranah hukumnya. Jadi kita memang hati-hati ya, mentang-mentang kita orang IT, kita nggak bisa berlaku semena-mena. Tidak semua keahlian kita boleh kita lakukan di semua tempat atau di semua waktu. Ya, ada batas-batasnya itu, yang batas hukum yang
kadang-kadang kita nggak tahu karena kita merasa punya keahlian, kita lakukan, ternyata yang kita lakukan itu melanggar hukum. Ya, ternyata melanggar hukum. Nah, itu makanya kita juga perlu harus tahu ya ethical and legal. Oke, nah ini tentang orang-orang IT sekarang, apalagi di pandemi kan ada call center-nya. Helpdesk-nya itu kan pakai call center ya. Kalau Anda pakai IndiHome Anda rusak, Anda bel ke berapa? 107 ya, 147 atau 107. Nah, itu yang menerima kan nanti call center. Nah, yang itu orang IT, itu yang menerima itu orang IT. Nah, di situ pun itu ada itunya ya, ada apanya? Ada petunjuknya lah tentang bagaimana kita harus berlaku gitu kalau kita bekerja di tanah. Nah, oke, communication skills and IT. Sekarang tentang komunikasi. Ini gambar orang IT lagi memperbaiki komputer. Ini mungkin manajer dia, ibu ini ya. Mungkin dia di rumah. Perbaiki dia kan pasti ngobrol kan. Nah, komunikasinya gimana? Komunikasinya gimana ya kita dengan customer kita itu. Ya, semua profesi ya tentu membutuhkan apa etika ya, kita nyebutnya adab di dalam ya. Ada tadi ada suara udah saya unmute semua ya. Ya, ada 3 hal ini yang berkaitan sama ketika kita berhubungan sama customer ya, know, relate, and understand. Know, know itu kita mengenal customer kita. Ya, minimal yang pertama namanya. Berkomunikasi sama orang itu kan kita tahu namanya. Anda kalau berkomunikasi sama orang, waktu berbicara Anda sebut namanya kan Anda disebut nama Anda kan Anda senang ya. Padahal baru kenal ya. Begitu juga dengan kita gitu. Pertama namanya, call your customer by his or her name. Halo Pak Herianto. Ada orang dari telepon ini nyapa saya kan senang gitu. Jadi know ya. Pertama itu ya know, atau beberapa data-data dia penting, misalkan dia sarjana, dia ini gitu. Nah, itu kalau kita tahu merasa dekat ya dengan kita, itu yang pertama. Kemudian relate. Ya, kalau supaya lebih dekat, bangun hubungan yang one to one ya, tidak dalam bentuk satu grup ya. Kalau misalkan di komunikasi dalam bentuk chat sekarang ya, kita kalau penting kita japri ya, misalnya begitu ya. Jadi maksudnya gimana customer kita itu merasa bahwa dia itu diperhatikan. Create a one to one connection between you and your customer. One to one connection ya. Atau misalkan kalau dia datang ya ngobrol langsung gitu, tidak bersama orang-orang yang punya masalah yang lain dikumpulkan. Ya, makanya kalau di tempat-tempat itu kan dipanggil satu-satu, nggak rame-rame ya. Jadi si customer-nya merasa dia merasa kita lebih care gitu ke mereka. Kemudian understand. Jadi customer kita harus tahu pengetahuan dia di IT itu seberapa jauh ya, ininya. Sehingga waktu kita mengeluarkan istilah-istilah kita, terminologi kita ya, atau istilahnya jargon-jargon kita, dia nggak heran ya. Kalau kita orang awam tiba-tiba Anda mengatakan, wah ini mungkin RAM ibu kotor bu, ya, dia mendengar RAM, apa itu RAM? Atau bu ini mainboardnya bu ada masalah. Lihat dulu orangnya, apakah jargon atau istilah yang mau kita gunakan itu dia akan mengerti nggak nanti gitu. Kalau dia nggak ngerti, pakai dengan istilah yang buat orang itu mengerti, customer kita mengerti. Itu dasar-dasar. Jadi kalau di Cisco ya, sebenarnya Cisco ini ngambil kurikulum, ada kurikulum dasar-dasar komputer ya secara internasional. Nah ini disepakati bahwa 3 hal ini harus dipahami: know, relate, and understand.
Ya, kemudian kita itu harus aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan. Jangan dia ngomong, kita melakukan apa gitu. Kita sambil nulis, kita sambil apa gitu ya. Ya, salah satu caranya misalkan pas dia ngomong, oh ya, nah, kita ngomong, oh ya, oh gitu. Nah, maksudnya kita beri respon ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan, I understand, oh yes. Oke, ya dengan kata-kata simpel saja mengucapkan yes saja itu dia sudah menyatakan bahwa kita yang sedang berkomunikasi dengan mereka itu aktif. Ya, di aktif di mana di NEN akan ada ini ya, contoh komunikasi aktif listening. Bagaimana seorang customer sedang curhat ya, ke teknisi, nah teknisinya memperhatikan itunya, ininya ya, curahan hatinya tentang masalah perangkat dia. Oke, nah ini ada beberapa poin yang bisa kita catat. Ada beberapa poin bagaimana seseorang itu bersikap profesional dengan customer-nya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita dapat semua enggak ya? Lihat itu yang pertama ya. Do not minimize a customer problem. Jangan mengecil-ngecilkan masalah problem. Oh, Bapak masalah begitu aja nggak? Jangan merendahkan customer. Ya. Do not minimize. Jadi kalau customernya merasa, ini sesuatu yang penting gitu. Cuma putus, misalkan internet putus ya cuma putus 5 menit aja Pak. Gitu. Wah, itu customernya kan. Kita aja kalau dibilang belum apa-apa langsung direspon begitu, kita marah. Nah, itu contohnya ya. Ini kan Anda bisa baca aja nanti. Ini berapa tadi? 13. 13. Do not use jargon, ya, abbreviation. Jangan gunakan istilah-istilah yang dia nggak ngerti. Nah, itu yang tadi ya. Yang dia, makanya kita harus tahu ininya ya, ilmunya ya, apa pengetahuan customer itu kita cek and recheck dulu, kan kita bisa tes ini. Oh, ini Bapak ini atau Ibu ini ya gimana cara kita mengetahuinya ya? Ya mungkin ngobrol yang lain dulu, pertama ngobrol ini apanya. Nanti kita bisa tahu ya. Oh, ini kalau saya ngomong hadis, dia ngerti ini. Kalau saya ngomong ngomong tentang BIOS, nggak ngerti dia apa itu BIOS. Ya, do not use negative attitude ya, jangan bersikap negatif ya. Jangan bersikap negatif ya, kalau sekarang baik negatif dalam bentuk suara, kalau sekarang baik negatif dalam bentuk tulisan teks. Kan kita komunikasi sering sekarang pakai chat or voice, intonasi. Ya. Jadi memang kita harus jadi orang baik ya. Jadi karena kalau udah di lapangan, udah bekerja itu memang harus jadi orang baik, apapun bidang kita ya. Kenapa? Karena kita akan bekerja sama dan berhubungan dengan orang lain. Karena secara umum orang itu kan suka dengan orang baik, fitrah ya, suka dengan orang baik. Makanya kita berhubungan itu ya dengan bersikap baik. Do not argue ya, jangan berdebat sama customer ya. Sudah tahu dia pelanggan kita, diajak berdebat lagi ya. Nah, kemudian jangan terlalu defensif ya, mempertahankan. Oh itu Pak, enggak mungkin itu sistem kami enggak. Harus dengan cara yang harus kita, makanya itu experience itu, pengalaman itu diperlukan. Jangan ngeles, gitu istilahnya. Ngeles boleh tapi jangan terlalu ketahuan sama mereka. Ini cuma alasan aja, sudah tahu alat yang dia jual atau yang dia buat programnya memang bermasalah. Tapi sampaikan gitu, jangan, memang ada juga alasan jangan terlalu menjelaskan urusan dapur kita juga kan, masalah-masalah kita di belakang layar kan. Kalau orang IT itu kan depan sama belakang itu beda ya. Makanya di IT itu ada istilahnya bagian belakang sama bagian depan, front end dengan back end. Front end dengan back end ya. Itu kalau aplikasi itu beda, itu yang satu
membuat yang depan-depannya, yang membuat tampilan supaya cantik gitu ya, yang UI yang membuat ini apanya, ya UI tadi ya, istilahnya itu user interface-nya. Yang back end ini dia nggak tahu kalau back end itu dia dapurnya berasap, berantakan ininya, itu nggak perlu tahu customer. Kalau piringnya berserak-serak di belakang, nah gitu ya. Itu back end ya. Nah di back end itulah nanti yang logiknya ya. Logik itu kan si customer nggak tahu. Ya, oke. Jadi jangan dijelaskan juga. Oh iya Pak, kami programmer kami kemarin ribut, mereka berdebat, jadi programnya itu kok malah menjelaskan masalah yang lain. Do not say culturally insensitive remarks ya. Ya, jangan menjelaskan hal-hal yang ini ya, yang jangan mengatakan hal-hal yang bisa yang cepat menyinggung gitu ya. Do not disclose. Jangan jangan menyampaikan atau menjelek-jelekkan customer ya. Di mana customernya ada ini gitu. Misalkan Anda lagi melakukan technical support, program dibuat di perusahaan A. Nah, karena ada masalah perusahaannya Anda jelek-jelekkan di sosial media. Nah, itu juga salah satu sikap profesional ya. Sikap profesional ya. Nah, ini apa ini? Judge. Ya, jangan jangan menjudge ya. Oh, ini orangnya itu gitu. Ya, itu ya biasa ya, kita di kehidupan kita sehari-hari juga kita nggak suka dibegitukan. Ya, jangan menyela ya. Menyela ya. Do not interrupt. Jangan menyela, maksudnya dia lagi ngomong belum selesai atau dia lagi asik, kita stop gitu. Itu juga sikap yang kurang baik. Do not take personal calls. Ya, jangan ngomong orang lain, kita lagi ngomong sama customer, kita ngomong lagi ke orang lain, itu juga customernya merasa tidak diperhatikan. Ya, do not talk to about unrelated subject ya. Jangan ngomong-ngomong hal yang nggak ada kaitannya ke customer. Ya, dengan sesama tim kita ya. Kemarin yang memperbaiki teman saya ya. Iya katanya. Wah, dia tuh memang begitu itu. Apa kaitannya sama customer kita ya? Ngapain ngomongin teman sejawat ya. Avoid unnecessary help. Ini berkaitan sama call ya. Ini ya, kalau kita menelepon jangan tiba-tiba dimatikan. Ya. Do not transfer ya. Kalau kita mau mengalihkan ke orang lain harus diberitahu. Ya, kalau customer service ya, kalau dia helpdesk lewat telepon biasa kan sebentar ya. Nah, kalau mau kita hubungkan ke orang lain kita jelaskan ya, jangan ini halo oh ya sebentar, jangan langsung aja sebentar mau saya hubungkan gitu. Dijelaskan dulu, oh ya ini saya masalah yang Bapak sampaikan bukan bagian saya, jadi saya arahkan ke sini ya. Nah, begitu ya. Do not use negative remark about the technician. Nah, ini udah ya tadi. Jangan ngomong hal yang negatif tentang teman kita yang lain. Ya itu. Anda bisa baca ulang-ulang. Ya. Bentar ya. Ya, ini nanti Anda baca aja, ini berkaitan sama ketika bertelepon. Menggunakan telepon. Di Net akan ada demonya ya, contoh orang lagi saling berbicara melalui telepon. Ini bahasa Inggris ya. Kebanyakan video demo ya Pak? Ya. Kebanyakan video demonstrasinya. Iya, ada di chapter 14. Apa-apa Anda ini aja. Kayak begini kan standar aja ya, jangan ngomong kasar gitu.
memang dimanapun kita nggak boleh ngomong kasar, apalagi sama orang yang berhubungan bisnis gitu ya. Itu Anda yang buka-buka chapter itu akan kelihatan nanti. Nanti terakhir saya akan lihat ya siapa yang buka chapter ini, siapa yang enggak. Ada laporannya. Jadi kalau Anda cuma ngerjakan chapter exam aja, tuh apa namanya? Ya, nanti aneh. Kemudian kita mungkin nanti ujian akhir ada salah satu alternatif nanti ya kita lagi kalau diizinkan kita akan lakukan di kampus supaya Anda diawasi. Karena biasanya kita kalau ujian terakhir itu namanya final exam ya, itu diawasi supaya Anda mengerjakannya benar ya. Kalaupun tidak nanti ya akan kita buat juga bagaimana Anda mengerjakannya di rumah pun diawasi. Ya, mungkin misalkan videonya dihidupkan atau mungkin layarnya diperlihatkan gitu, nanti akan kita atur nanti. Jadi Anda mau nggak mau harus belajar ya. Tidak bisa cara Anda mengerjakan Anda mengandalkan diri dengan bertanya ke paman Anda ya. Tahu nggak siapa paman Anda? Sering nanya nggak ke pamannya? Pamannya nggak orang IT ya? Halo? Iya, Pak. Kalau udah mengarah ke sana pada diem ya. Iya, jangan tanya ke Google Uncle. Mungkin kita suka nanya ke paman Google kita ya. Nah, nanti kalau di final exam itu akan kita minimalkan, jadi persiapkan Anda untuk ujian akhir nanti. Karena termasuk ujian akhir itu pun nggak boleh di bawah 70. Syarat Anda lulus. Jadi mau nggak mau Anda harus baca ulang nanti itu dari chapter 1 sampai chapter 14. Nih, jangan kasar, jangan marah. Maksud marah-marah sama customer. Jangan marah. Ya. Gimana kalau dengan customer yang dia nggak punya pengalaman, yang dia gaptek ya, kan satu masalah juga ya. Oke, itu yang pertama ya, komunikasi. Yang kedua, bekerja dengan prosedur. Bekerja dengan prosedur. Bekerja pakai prosedur. Nah, prosedur yang paling umum itu kan dokumentasi. Dokumentasikan. Anda juga nanti di dalam program membuat coding itu diajarkan itu gimana program Anda itu di antara skrip Anda itu ada dokumentasinya. Ya. Secara pikiran kita, isi program itu seperti gambar ini. Ini pikiran programmer begini. Ini kan logika ya. Ada looping, ada select, nah, gitu ya. Tapi pas jadinya dia begini nih, oh nih coding-coding yang nggak jelas ini, tulisan yang aneh kata kalau orang lihat. Itu namanya script. Script ya, script itu ya secara orang kebanyakan yang nggak jelas ya, sehingga butuh didokumentasikan. Makanya di semua script itu ada fasilitas remark ya, komentar ya, memberikan komentar itu. Nah, itu harus digunakan untuk mencatat, oh ini bagian ini gunanya ini, bagian ini gunanya ini gitu. Gunanya juga untuk kita troubleshoot nanti seorang programmer ketika ada masalah ya, customer-nya bilang oh ini ada masalah, dia bisa cepat pas dia buka coding bagian itu dia tahu oh yang mengerjakan ini bagiannya ini gitu. Jadi itu pentingnya kita di dalam program kita itu kita tuliskan ininya ya, apanya namanya, dokumennya ya. Ya, oke. Nah, ini semuanya yang berkaitan dengan itulah. Begitu juga dengan ini ya, planning ya. Nah, kalau kita seorang IT profesional, dia pasti bekerja nanti ada planningnya ya. Kalau di tingkat atas, kita kalau saat ini nanti masih menjadi bawahan, ikutin planning yang dari atas. Ya, mana yang jangka panjang, mana yang jangka pendek. Ya. Tentu ada proposal, ada apa? Tentu ada meeting ya. Ada kaitannya sama anggaran juga. Ya. Ada kaitannya dengan stok ya, kalau ini hardware ya, stok hardware, license juga dengan license dan sebagainya, itu nanti secara manajemen ya. Nah, ini sama ya lanjutan yang tadi ya. Oke, kemudian nanti ini berkaitan dengan ini regulator ya, hukum-hukum di satu negara ya, kalau kita negara ini, atau mungkin aturan-aturan industri mungkin, nah itu harus kita tahu ya.
aturan-aturannya. Ya, kalau untuk saat inilah kita harus tahu undang-undang IT itu kita harus tahu. Undang IT itu. Kalau kita lagi memperbaiki laptop seorang customer, kita lihat ada file video yang bagus di dalam laptopnya, boleh nggak kita ngambil? Nah, itu ada aturannya secara regulasi itu ada aturan. Tapi kalau saya ambil pun kan dia nggak ketahuan. Nah, ya. Kalau nggak ketahuan boleh nggak? Kalau nggak ketahuan boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Hah? Nggak boleh juga. Iya. Masalah aturan itu kan bukan masalah ketahuan atau nggak ketahuan ya. Kalau saya ambil filenya juga dia nggak tahu. Misalkan pas ada buka, ada film baru ini di laptop dia, langsung Anda ambil itu. Alasannya kan nggak ketahuan nih, nggak ketahuan lagi pula dia nggak ngerti gitu. Kalau kehapus gimana? Kalau ya sama dengan Anda lagi melintasi jalan raya, ada lampu merah, nggak ada polisi kan nggak ketahuan ya kalau Anda terus aja kan, nggak apa-apa kan nggak ketahuan, ya nggak? Nah, kan nggak ketahuan. Anda lagi ada apa? Ada orang punya barang dia nggak lihat gitu, Anda ambil kan nggak ketahuan. Ya seperti itu ya maksudnya. Bukan masalah nggak ketahuan ya, tapi kan ada ininya ya. Ya itulah yang namanya tadi attitude ya. Nah, attitude itu. Itulah yang namanya attitude ya, behavior ya. Nah, nanti berkaitan itu sama sama hukum ya kalau di kita. Oke, itu ya ini masalah ini ya, orang IT itu dia mengikuti dokumen seperti ini. Yang dikerjakan apa, tanggal berapa, yang buat siapa gitu. Nah, begitu ini. Oke, nah bagaimana untuk ini ya? Nah, orang IT juga harus mempertimbangkan kalau terjadi disaster. Disaster itu apa ya? Disaster apa? Apa? Bencana ya. Nah, kalau terjadi ya kayak sekarang ini ya. Nah, sekarang ini bencana pandemi. Nah, gimana nanti kalau terjadi pandemi? Disaster ya. Gimana kalau di gedung itu nanti meledak ya, sebuah server bank. Server bank itu kan isinya data nasabah ya, isinya uang ya, bukan isinya uang ya, tapi isinya data tentang uang orang lain. Kalau uangnya disimpan di tempat lain, itu server sebuah bank. Kalau gedung tempat server itu meledak, gimana? Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Wah, bahaya. Bukan uangnya hilang, tapi catatan keuangan catatan informasi uang orang lain hilang. Nggak bisa, saya udah pernah cetak bukunya ini. Nah, semua orang rame-rame cetak bukunya. Nolnya ditambah 1 aja udah bingung nanti orang bank. Sama kayak kita ya, nilai Anda ini. Gimana itu kalau tiba-tiba servernya rusak, hadisnya rusak. Nilai Anda hilang. Nilai Anda semester 1, semester 2, semester 3. Nah, itu harus ada ininya. Harus ada disaster recovery. Gimana merecover? Recover itu mengembalikan ke ini ya, ke keadaan yang ini ya, kembali bisa digunakan gitu ya. Mitigasi ya kalau di dalam bencana itu disebut juga. Nah, itu bagaimana melakukan recover kalau terjadi bencana. Nah, itu ada beberapa lah nanti cara disaster recovery ini nanti ya. Nah, cara yang paling umum itu kalau masalah data itu backup ya. Backup kalau sekarang backup itu di cloud. Backup di cloud. Kalau Anda nggak percaya satu cloud, simpan juga di cloud yang satu lagi. Gitu. Ya, kalau dulu kan cukup di backup di flash disk. Kalau dari laptopnya ke flash disk ya, saya punya 2, ada di mana nih di laptop, ada di flash disk. Nggak cukup sekarang, di cloud sekarang. Karena cloud kan sudah mulai ini ya, mulai mudah kita menggunakannya sekarang. Ya, baik itu layanan web, koneksi internet, nah, ini data store ya. Ini kalau di masalah autentikasi ya, database, telepon. Itu gimana kalau terjadi ini bencana? Nah, ini contohnya ya, kalau untuk ini tadi ini di cloud backups. Di backup di cloud.
di backup ya. Keuntungannya kalau kita mau backup di cloud ini, keuntungannya di reliability, scalability, accessibility. Reliability itu lebih terpercaya di cloud. Karena provider yang punya cloud itu kemungkinan untuk mati itu sangat kecil dibandingkan di punya kita. Kayak Google, server Google mati, wah dia sangat dia mengeluarkan triliunan rupiah untuk menjaga supaya servernya nggak mati, nggak kayak kita ya, 100 juta aja nggak mengeluarkan uang. Misalnya dibayangkan ya, nah, kalau Facebook sama Google itu dia investasinya untuk ini, sehingga kalau ada cloud mereka, nah kita pakai aja cloud karena lebih reliable, lebih terpercaya. Kemudian scalability ya, scalability itu kalau ternyata udah penuh, kita bisa tambah apakah dengan berbayar atau gimana ya, kayak Google Drive ya, Google itu kan 15 giga. Kalau kurang gimana? Ya tambah jadi 100 giga. 200.000 setahun ya. Ya, ada yang ini nggak? Kita rata-rata dosen begitu ya, jadi data-data kita itu 15 giga nggak cukup kalau dosen nyimpan ini. Nah, nanti bayar itu ke Google, bayar 200-an ribu setahun. Data kita jadi 100 giga. Nah, jadi itu namanya scalability ya, mudah kalau kita ingin nambah kapasitas. Accessibility itu mudah diakses ya. Kalau cloud kan mudah diakses ya. Di kampus, di rumah, di kantor, di jalan. Pakai handphone sekarang bisa kita akses. Itu yang namanya everywhere and anywhere. Anytime and anywhere. Anytime, anywhere. Kapanpun dan dimanapun. Selagi ada akses internet tentunya. Ya, ada juga kelemahannya ya. Ternyata ada juga kelemahannya. Ada yang tahu nih maksud yang dua ini? Ayo. Apa maksudnya? Ayo. Saya lihat nih namanya siapa ini? Saya sambil mengenal Anda, susah nih sekarang menilai ya. Backup datanya sesuai dengan koneksi internet. Itu kenapa kelemahan? Iya, kelemahannya. Oh, itu kelemahan. Kenapa jadi kelemahan? Kalau ngupload sesuai dengan koneksi internet. Iya, dari kenapa jadi kelemahan? sendiri. Karena, nah itu harus ada begitu. Oh ya, karena untuk mengupload ke cloud itu tergantung dengan koneksi internet yang kita punya. Iya, karena kalau gitu, tidak ada koneksi internet, kita tidak bisa mengaksesnya. Dis yang nomor 2 apa? Servis yang tidak lanjut. Iya. Atau berbayar. Harganya yang itu peningkatan harga, ada peningkatan harga. Yang tadi itu ya. Kita 15 giga, rupanya penuh, ya kita harus bayar. Ya sama dengan kayak Zoom ya. Zoom kita kalau nggak bayar 40 menit. Kalau pingin kita waktunya lebih lama, bayar. Itu contohnya ya. Cloud itu memang rata-rata pertama kita karena cloud itu belum begitu populer, digratiskan dulu. Jadi cara berbisnis itu kan kalau kita melihat kan begitu ya. Supaya populer digratiskan dulu. Nanti pas sudah keenakan baru dia mencari keuntungan bisnis ya. Kita nggak tahu Gmail itu kan sampai sekarang gratis ya. Itu lama-lama bayar itu ya. WhatsApp itu kan gratis ya. Enggak, Pak. Ya? Jual data mereka, Pak. Apa? Jual data, jual istilahnya tuh. Iya, tapi kan kita tidak dikasih tahu ya, kayak WhatsApp ya. WhatsApp itu kan gratis. Lama-lama sekarang dijualnya. Dia minta izin untuk mencari uang, mendapatkan keuntungan bisnis di WhatsApp dengan cara mengambil data kita. Itu sekarang contohnya ya. Nah, begitu ininya ya. Oke, bisa juga di backup di lokal ya. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya nanti. Ini agak. Tapi menurut saya Pak, kalau masalah-masalah seperti Gmail sama WhatsApp itu lebih kayak layanan dasarnya tetap gratis Pak. Tapi mereka bakalan jual banyak konten baru yang harus dibayar gitu Pak, kalau menurut saya Pak. Nggak bakal mereka ngasih WhatsApp berbayar gitu Pak.
Ya, Siapa yang mau bikin sosial media yang bayar itu? gimana? Yang Jadi tentang apa ini? WhatsApp-nya itu, Oh, WhatsApp. WhatsApp atau email itu tetap gratis Pak, tapi mungkin mereka menyediakan konten-konten menarik yang harus dibayar gitu Pak. Nggak bakal mereka jadi berbayar, WhatsApp-nya atau Oh email iya, itu berbayar iya, Pak. iya. Orang yang awal menggunakan itu gratis supaya dia buat ya. Supaya dia masuk ya. Nah, masuknya Iya gratis. Pak, Pas di dalam baru bayar itu ya. tetap gratis Pak. Di Iya, dalamnya bakal banyak konten yang berbayar Pak. iya. Kalau menurut saya Pak. Itulah perpaduan orang teknik dengan orang marketing. Perpaduannya. Jadi orang marketing ikut masuk ke orang IT. Oh, jualannya nggak begitu cara jualannya. Kalau orang IT saja dia nggak ngerti itu ya. Kalau di Google atau di Facebook itu cuma si Mark itu kan IT ya, hacker itu ya. Dia mungkin nggak kenal bisnis, tapi dia pakailah orang-orang ekonomi ya, orang-orang marketing yang memberikan pendapat. Nah, oh begini WhatsApp-nya beli. Kalau kenapa? Karena di WhatsApp itu ada keuntungan bisnis nanti, tapi jangan langsung katanya. Sudah berapa tahun ini kita? Facebook dibeli sama WhatsApp, beberapa tahun baru setelah kita sekarang orang-orang pada berat kan untuk melepas WhatsApp kan. Kenapa? Karena sudah ngumpul kita di sana. Walaupun ada isu tentang masalah penarikan data ya, walaupun sebenarnya data kita kan memang sudah ada juga di mana-mana ya, data nama kita, email kita gitu ya, tapi karena begitu ada pengumuman ya kita jadi panik karena jangan-jangan data pesan kita juga ini diambil ya, walaupun orang itu bilang kalau WhatsApp-nya nggak WhatsApp bisnis katanya nggak diambil ya. Gitu. Jadi memang yang dijual itu yang pertama data, yang kedua AdSense ya, iklan ya. Jadi cara mencari duit kalau dia tidak ke customer. Ada juga yang ke customer kan minta duit ke kita gitu langsung. Ada yang nggak langsung. Jadi dia menjual data kita dengan menjual ramainya kita di sana. Karena di mana tempat orang ramai, di sanalah ada apa? Di sanalah iklan lah laku ya. Iklan itu kan syaratnya ada orang ramai ya. Ya nggak? Kalau Anda bisa mengumpulkan orang ramai, maka Anda bisa beriklan ya. Orang iklan mau membayar Anda. Anda nggak yang bisa mengumpulkan orang ramai? Gimana caranya? Ya, Anda jungkir balik di tengah jalan, orang ngumpul rame nggak? Kalau orang bisa rame, wah Anda bisa cari uang itu. Ayo, yang mau iklan silahkan. Ini saya lagi jungkir balik, orang rame nih ngumpul. Itu, tapi kan nggak begitu ya. Kalau di dunia IT, kalau Anda hobi nulis, orang nulis blog, blognya enak dibaca, orangnya rame di sana. Wah, blognya langsung banyak iklan itu. Langsung harganya mahal ya. Bisa begitu ya, kalau Anda suka membuat video-video yang menarik, konten yang menarik, Anda upload ke YouTube, orang jadi ramai nonton YouTube Anda. Langsung para pengiklan menggunakan beriklan di channel YouTube Anda ya. Nah, jadi uang gitu. Jadi sebenarnya cara ini bisnis itu ada 3 ya. Langsung minta uang ke customer. Yang kedua, mengambil datanya. Datanya itu apakah untuk bisnis, apakah untuk diolah oleh ini ya, kan ada tadi data science tadi ya. Yang ketiga adalah dengan iklan, begitu jadi jangan kira Facebook gratis. Facebook itu selama ini dia pakai iklan. Orang-orang yang beriklan itu bayar di Facebook, kita yang nggak bayar. Tapi orang yang beriklan bayar di Facebook, AdSense ya. Ya kalau di Google dia mungkin kesulitan mencari bisnis di Gmail ya, Gmail maksudnya. Nah, Gmail itu sekarang jadi kewajiban kita. Kalau kita mau buat Android, maksudnya jadi salah satu pintu pembuka untuk kita menggunakan aplikasi Google yang lain. Makanya digratiskannya Gmail. Tapi membuat kita jadi pakai punya dia yang lain kan. Ya, hampir semua ini kan lewat Gmail ya. YouTube lewat Gmail. Apalagi yang lewat Gmail? Nanti itu Google Meet ya, lewat Gmail ya, satu autentikasi dia kan. Ada lagi tadi yang lewat Gmail itu juga kayak Google Play ya, Play Store itu juga lewat Gmail ya, di Play Store itu yang ada iklan. Oke, itu tadi kita nambah diskusi kaitannya ke bisnis di dunia IT ya. Nah ini yang mau harus ada perencanaan.
harus ada pertimbangan kalau terjadi bencana alam. Nah, yang diperhatikan itu baik desain jaringannya itu harus memperhatikan. Kalau di sana putus, dia nyambung ke sini. Nah, jadi enggak ini ya, stok juga ya, stok bahan ya kalau di bagian technical support ya. Verifikasi yang masuk nanti yang menggunakan aplikasi ya, di approve ya, dan implementation. Nah, ini etika dan hukum. Ya, jadi mau nggak mau di dunia IT sekarang, kita orang IT pun harus tahu etika dan legalitasnya secara hukum. Baik itu di email, daftar telepon, ini kontak list, record data ya, copies file, ini yang berkaitan sama ini semua. Kita harus tahu gimana, karena kita berkaitan sama yang punya orang nanti ini. Orang tuh punya email, kita juga punya, kita punya daftar phone, punya kontak, yang punya rekaman tadi ya, kayak tadi ya, punya hard copy filenya. Kita harus respect your customer. Kita harus menjaga customer kita as well as their property ya. Ini ya, milik dia ya, properti dia. Ya, seperti hanya komputernya, monitornya, tetapi yang berbentuk soft juga kita harus respect ya. Tadi emailnya, ininya. Ya, kemudian personal identifiable information ya. Kayak full name-nya, nama ibunya. Kalau sekarang kita nama ibu malah sangat penting ya. Nama ibu ya. Kalau ada ke bank ditanya nama ibu. Kalau Anda ditanyai sebuah ini, kalau Anda tahu nama ibunya, bisa ini ya, bisa dianggap otentik ya. Yang tahu nama ibu ya. Nah, data Anda di DIT juga berdasarkan nama ibu ya. Kenapa nggak nama bapak ya? Nah, ibunya pasti. Kalau masalah itu karena di Indonesia nggak ada nama keluarga, Pak. Oh gitu. Jadi nama ibu tuh lebih otentik, Pak, karena orang bisa punya lebih dari satu ayah, Pak. Tapi kalau ibu yang lahirin cuma satu, Pak. Oh, yang lahirin satu, bapaknya bisa banyak. Masalahnya ke situ, Pak. Iya. Pak. Jadi otentik, Pak. Oke, jadi yang bapak-bapak nggak boleh ngiri ya. Bukan kenapa yang ditanya nama ibunya, karena ya ibunya. Karena ibunya. Apa ini tadi fingerprint, handwriting dan ini ya. Oke, ini berkaitan sama hal-hal yang pribadi di user kita. Ini juga yang cut-nya ya. Cut. Tapi kalau pencuri memang dia sengaja ya, beda ya. Pencuri itu profesional nggak ya? Jangan-jangan ada istilah pencuri yang profesional ya? Bukan cuma orang IT yang profesional ya. Oke, dia data-data kesehatan gitu ya. Oke. Ya, ini berkaitan dengan hukum bina. Dan kemudian ya tentang license ya, etika ya, lisensi. Jadi memang lisensi ini jadi salah satu hal yang sangat ya, pembicaraannya panjang ya kalau di kita ya. Nah, kalau dihitung-hitung yang menggunakan software berlisensi yang harusnya lisensinya dibeli, itu di kita itu termasuk yang melanggar itu cukup banyak. Cukup banyak. Ada ini ya, ada joke gitu ya. Katanya orang di luar negeri kalau dia pakai softwarenya itu bajakan, dia malu itu. Tapi kalau di kita beda. Kalau pakai lisensinya asli, justru dia malu, diketawain. Ya bodoh banget kamu. Kok nggak pakai yang bajakan sih, kan yang bajakan gratis. Gitu orang kita. Nah, tapi kita di undang-undang IT sebenarnya udah ada ya. Nah, artinya penegak hukum bisa aja menangkap kita kalau kita menggunakan software yang semestinya berlisensi, tapi tidak kita pakai yang berlisensi ya. Tapi penegak hukum kita juga saat ini belum begitu tega juga ya memasukkan kita ke penjara ya, yang pakai bajakan. Makanya sebagian orang IT itu menggerakkan yang namanya open source. Ya. Windows-nya ganti sama Linux, Office-nya ganti sama Open Office ya, atau Libre. Ya Office yang lain ya. Ya apa tadi ya, LibreOffice ya, bisa gitu.
salah satu ininya ya. Tapi di kantor-kantor yang ininya usernya udah biasa pakai Windows ya harus dibayar atau dibeli. Kita Windows kita bayar ya ke Microsoft, bukan ke Microsoft, kita ke distributornya Microsoft kita beli. Ya kayak dosen-dosen ya kayak saya dapat sih license Microsoft ini berlisensi. Example of personal software license. Ya, oke. Nah, di dunia itu juga nanti ada istilahnya forensik. Jadi forensik tidak hanya di bidang ini, di forensik itu tidak hanya di di bidang pelacakan di kriminal gitu ya. Di IT juga ada forensik. Malah sekarang ada ada mata kuliah digital forensik. Nah, di sini komputer forensik. Kenapa penting? Karena supaya bisa ditelusuri. Guna forensik itu bisa ditelusuri. Kalau ada pencurian atau pembunuhan, biasa kan dicari itu sidik jarinya ya. Di mana dia pernah megang sebuah alat itu, oh ini sidik jarinya ketahuan. Nah, itu forensik itu. Orangnya ahli forensik ya. Kalau di dunia digital, wah ini ada yang mengubah data saya ini di sebuah perusahaan gitu ya. Ini ada yang mengubah data saya ini. Oh ini, nah, dia bisa forensiknya bisa diselidiki, ketahuan itu siapa yang memeriksa, ketahuan siapa yang menghack, siapa yang membobol server itu bisa ketahuan. Ya, kalau sekarang kan siapa yang mengupload duluan, nah itu kan namanya forensik. Siapa yang mengupload duluan ini? Siapa yang mengupload video-video yang bermasalah itu kan ketahuan yang mengupload duluan kan? Kok bisa tahu ya? Nah itu kan ada ilmunya, ada ilmu forensik di dunia IT, di mana kita bisa mengecek ininya ya. Jejak digital. Nah, jejak digital itu bisa kita selidiki ya. Kalau di dunia IT itu jejak digital itu bahkan Google itu menyimpan ya. Google itu walaupun dihapus di sebuah website itu bisa di Google itu sebagian ada case-nya yang bisa kita buka. Oke ya. Ya ini sama ya maksudnya ya. Nah, jadi itu nanti berkaitan dengan cyber law ya, jadi bukti. Forensik itu jadi bukti. Oh ini jadi kita orang IT itu yang mencarinya. Makanya polisi sekarang ada polisi jurusan IT ya. Polisi jurusan IT supaya apa? Supaya dia tahu, ngerti dia karena cyber law ini kan yang ini kan harus polisi cyber. Artinya orang penegak hukum ya yang sah. Kita ya secara bernegara kan harus orang cyber. Penegak hukum yang sah. Oke, nah, jadi itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi merespon dengan cepat, ya, punya dokumentasi, ya, kemudian ini bisa bekerja dengan ada buktinya ya, bekerja dengan data gitu ya. Nah ini tentang call center tadi ya, teknisi. Jadi teknisi yang bekerja di call center. Maksudnya call center itu yang menerima curhat, laporan, helpdesk-nya yang pertama kali dihubungi oleh customer. Nah, itu namanya call center teknisi. Nah, ada dua teknisi. Ada level 1, ada level 2. Level 1 ini adalah orang yang pertama kali menerima curhat itu tadi. Itu namanya level 1. Misalkan dia menerima melalui telepon ya. Atau kalau di sebuah perusahaan, pertama kali kita kalau ada masalah, nah kita ke dia dulu. Nah itu namanya level 1 technician. Nah, itu teknisi level pertama. Orang yang pertama kali dihubungi oleh customer. Kalau ada masalah atau ada kerusakan, itu level pertama. Kalau di kita itu ada yang menerima telepon. Jaringan di sini rusak. Yang menerima telepon itu level 1. Nah, di situ tadi dia harus punya keterampilan berkomunikasi. Keterampilan dia di dalam menenangkan orang. Jangan pas orang ini jaringan saya putus. Wah, jaringan ibu putus ya? Oh, bahaya itu, Bu. Ibu jadi bisa nggak kerja, bisa begini. Wah, kok malah curhatnya malah bukan menenangkan, ya malah membuat ribut. Bikin panik. Bikin panik ya. Jadi makanya itu tadi itu ya, orang IT itu jangan juga bicara to the point. Kita harus pintar-pintar bicara juga kayak orang yang bukan orang teknik ya. Orang teknik itu memang kalau dia sudah sangat fokus di teknik,
Oh, udah ngomongnya itu ya dan tidak aja. Ngomongnya nggak bisa ngomongnya diindahkan sedikit ya. Kan ngomong perlu indah juga ya. Maksudnya bukan berbohong, tapi omongannya itu omongan yang tidak membuat masalah jadi semakin besar ya. Kadang-kadang kita terlalu kalau kita terlalu terus terang kan jadi masalahnya bisa jadi masalah besar ya. Dokter juga diajarkan ya, jangan misalkan dia baru periksa, ternyata ini gitu. Dia juga nggak berani ngomong terus terang gitu kalau pasiennya nggak siap. Ya. Kecuali kalau untuk pengobatan supaya dia mau minum obat, nah itu perlu disampaikan. Itu level 1 technician ya. Nah, nanti ini ada baca lah. Nah, nanti kalau ternyata dia nggak bisa mengerjakannya, maka dia oper ke teknisi berikutnya. Itu yang disebut dengan level 2 technician. Nah, gitu. Bahkan kalau di beberapa perusahaan disengaja yang level 1 itu ada, maksudnya level 1 itu tempat orang menampung. Nanti mengarahkan ke teknisi yang mana, nah itu namanya level 2. Biasanya level 2 technician ini sudah orang teknis. Inilah orang IT yang sebenarnya yang bisa terjun langsung memperbaiki dengan tangannya. Kalau yang level 1 ini biasa memperbaiki dengan suaranya, dengan petunjuknya. Oh, coba modemnya dimatikan dulu, coba kabel Start apanya. modemnya kakak. Iya, setelah itu yang level 1 tadi ya. Ada juga ada yang lebih ini, yang lebih saya pernah diberitahu tuh, Pak, coba DNS-nya Bapak ganti. Loh, kamu ngomong-ngomong DNS, untung saya ngerti. Kalau orang yang nggak ngerti, kamu suruh ganti-ganti DNS, memang dia bisa. Kan ada juga ya orang tenis itu dia ngomongnya langsung ke ini. Jadi dia level 1 ini dia memang perbaikannya dia nggak langsung terjun. Nah, itu dia seorang level 1 technician ya. Nggak langsung terjun dia. Ya, karena dia memang nggak bisa dia langsung terjun gitu. Jadi nggak apa-apa orang yang nggak bisa terjun dijadiin aja dia kerja. Jadi bukan berarti dia nggak ini. Diterima dia kerja, tapi komunikasi dia bagus atau diajari dia skill komunikasi. Baru nanti yang terjun langsung ke lapangan itu adalah level 2 ya. Karena orang level 2 technician ini mungkin yang komunikasinya biasa-biasa aja kemampuannya. Atau jangan-jangan jelek ya. Dah, kamu nggak usah ngomong. Kamu terjun aja. Masang kabel sama bongkar-bongkar komputer. Nggak usah ngobrol di sana. Gitu. Kalau ngobrol malah jadi ini ya. Gitu. Itu namanya level 2 technician. Oke, nah ini jadi di seorang teknisi itu. Nah ini tadi ya, log track dia harus catat ini ya, dia simpan. Kadang-kadang percakapan kita itu kalau lewat telepon ya, kalau kayak IndiHome itu di Telkom itu direkamnya. Nah kalau di catatan kita diagnosanya dan sebagainya gitu. Nah itulah makanya disebut profesional. Ini tadi ya, level 1 teknisi ini dia, tanggung jawabnya ini. Pertama ini dari siapa? Nah, ini dari siapa? Gitu. Kalau kita belum tahu ya. Itu mereknya apa yang punya ini, modelnya apa? Gitu. OS-nya apa? Sudah dicolokin nggak itu ke listrik atau baterainya ada nggak? Dan selanjutnya ya. Ini adalah pekerjaan tanggung jawab dari seorang teknisi level 1. Nah, dia mencatat nanti di dalam lembar kerjanya. Jadi ya ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote ya. Kalau di dunia IT banyak pekerjaan bisa dilakukan secara remote ya. Ya kayak kita kalau internet kita mati dari Telkom misalkan, itu dia memperbaiki dari pusatnya. Pak, tolong ini colokin kabel yang ini mau kami perbaiki dari, karena kita memang bisa kita memperbaiki itu dari jauh bisa. Bukan kita dukun ya. Kalau zaman dulu kan yang bisa menyehatkan orang dari jauh itu kan dukun ya. Dijampi-jampi dari jauh gitu. Wah, jadi sembuh. Orang IT juga bisa seperti itu. Ya. Bisa. Saya sekarang di rumah, saya bisa mengakses komputer saya saya bisa mengakses server ya. Kalau portal lagi rusak, saya bisa perbaiki dari rumah. Itu namanya remote ya. Itulah kelebihan orang IT. Jadi orang IT itu semestinya kerjanya WFH aja ya. Nggak perlu kantor. Makanya Facebook itu kantornya nggak ada.
awal dibuat, jadi malah kantornya ini tempat apa, bekas tempat garasi mobil kantornya. Kok bisa ya? Ya karena kita itu kerjanya nggak mesti di situ ya, kita bisa kerja di mana aja ya, karena ada internet sekarang. Ya, nah ini tadi yang di dalam pembuatan skrip itu ya, skrip program ya. Jadi seorang IT yang profesional itu juga diajarkan bagaimana cara membuat program skripnya ya. Jadi di mata kuliah ini bukan mengajarkan Anda algoritma, tapi bagaimana Anda memaintain skrip Anda. Nah, bagaimana memaintain skrip. Ini contoh skrip ya, ini contoh skrip. Nah, cara ngasih nama variabel. Nah, mungkin udah belajar ya. Kenapa ngasih nama variabel jangan A, B, C, D gitu. Sebaiknya nama variabel diberi dengan nama yang sesuai datanya. Untuk apa gunanya? Supaya nanti kalau beberapa bulan kemudian kita buka lagi, kita cepat ingat. Kalau kita buat A, ini A dulu saya gunakan untuk nyimpan apa ya? Nah, nama variabel kan bisa dikasih nama A ya. Halo, ini yang mahasiswa baru udah tahu nggak variabel? Lu? Udah Pak, udah. Udah, iya. Ya, kalau waktu belajar bolehlah ngasih nama variabel A, B, C gitu. Tapi nanti waktu Anda buat program, nah dikasih nama variabelnya yang punya makna gitu ya. Sehingga nanti mudah dilacak. Itu yang namanya dokumentasinya bagus gitu. Ya. Kemudian ya itu ya program ini skrip ini ya. Ini skrip di Shell ya. Python. Ini yang tentang skrip ya, nanti Anda baca aja ya. Ada yang tipe data. Ya. Oke, itu di bab ini Anda belajar tentang IT profesional. Minggu lalu kita belajar tentang security. Udah ada videonya, Anda dengarkan videonya. Rekaman video dari saya ya. Tapi materi yang paling lengkap itu adalah Anda mengikutinya di NetAttack. Ya, materi yang paling lengkap itu adalah yang Anda ikuti di NetAttack. Ya, untuk penjelasan saya chapter 14 ini seperti